Saudara, satu pujian yang ketika tadi saya mencoba menyanyikannya, sebuah pujian yang bagus, tapi tentu kita menyadari susah Bapak Ibu. Bukan menjadi hal yang mudah ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita. Kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita atau merendahkan kita. Tapi pujian tadi mengingatkan kita, itulah Jesus way. Karena teladannya adalah Yesus yang terlebih dahulu melakukan itu bagi kita. Dan mari kita memohon bukan dengan kekuatan kita ketika kita belajar mempraktekkan firman Tuhan itu. Tapi tentu ketika Tuhan bilang, ini caranya. Saudara, ada kekuatan yang Dia berikan. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa, kami rindu sekali, sekian tahun hari ini kami berkata kami pengikut Kristus. Sekian tahun kami berkata kami anak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk hari ini sekali lagi melalui firman-Mu yang hidup itu boleh menguatkan kami, boleh menghiburkan kami, boleh memulihkan hati kami. Dan terlebih lagi firman itu kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami secara pribadi. Bapak, karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan boleh tercurah, hikmat Tuhan boleh ada atas kami. Sehingga apa yang kami baca bukan hanya kami mengerti tapi juga kami resapi dan kami hidupi. Bapak, kami perlu Engkau. Roh Kudus bekerjalah, sapalah kami pribadi lepas pribadi dan pakailah hamba-Mu dalam setiap kelemahan dan keterbatasannya untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah John Becoming an Apostle of Love. Ini masih rangkaian dari khotbah Christ Likeness yang selama ini pernah Musa khotbahkan dan akan dikhotbahkan sepanjang tahun. Dan kita akan membahas, saya belum nanya ke beliau sih ya, Musa Tommy mau berapa rasul yang mau dibahas. Kayaknya sih harusnya semua, sampai nanti Yudas Iskariot Bapak Ibu. Nah saudara, kalau ingat kita overview sebentar. Kita sudah bahas 2 tokoh murid sebelumnya. Ada yang ingat tokoh pertama siapa? Petrus. Apa yang Tuhan ubahkan dalam diri Petrus? Seorang yang keras kepala, seorang yang berpikir dia bisa ikut Yesus dengan kemampuan dia, tapi ternyata enggak. Dia mengandalkan dirinya karena dia pikir dia bisa. Diubahkan menjadi rasul yang humble, rasul yang rendah hati. Tokoh kedua siapa? Ada ingat? Yakobus, seorang yang dikatakan Boanerges. Nah hari ini kita bahas saudaranya Bapak Ibu. Sama-sama Boanerges, yang satu karakternya Tuhan pertahankan tapi kemudian menjadi orang martir pertama. Yang radikal yang ikut Yesus, yang habis-habisan karena kekerasan itu tapi dia firm dengan apa yang dia percaya. Dan hari ini kita bahas ada perbedaan antara Yakobus dengan Yohanes. Sama-sama anak guntur, anak guru. Yang satu di Tuhan pertahankan, yang satu Tuhan ubahkan. Dan sangat terkenal saudara, Yohanes itu disebut sebagai seorang rasul yang penuh dengan kasih. Mari kita buka bersama, Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 25. Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 25 dan Yohanes pasal 13, maaf. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua, silakan Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya. Saudara nanti kalau baca Yohanes, murid yang dikasihi, murid yang lain itu maksudnya adalah Yohanes Bapak Ibu. Dia bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara bicara soal perubahan yang terjadi dalam diri Yohanes. Saudara, saya ingat satu kali ketika saya khotbah di sebuah gereja, saya turun, saya salamin jemaat dan kemudian salah satu jemaat datang nyamperin saya Bapak Ibu. Dia berkata, Cuantau asalnya dari Jawa ya? Dia bilang. Saya perhatikan apa yang kelihatan Jawa dari diri saya gitu ya. Terus dia bilang, iya
Karena tadi pas saya dengar kata-kata D, kata-kata apa gitu ya, itu kedengarannya medok dia bilang. Saya bilang, wah Bu, medok ya. Yang Jawa itu istri saya, saya bilang. Saya mah orang Pontianak, saya orang Kuntian ya. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika saya dengar kembali rekaman khotbah itu, betul saudara. Waktu saya khotbah ada 1-2 kata, bahkan waktu berdoa saudara itu kedengaran medok sekali saudara. Jadi D-nya itu kayaknya kental sekali dengan apa yang selama ini istri saya sampaikan kepada diri saya saudara. Saudara saya bilang, oh mungkin karena saya terlalu sering dengar istri saya ngobrol sama mertua. Oh karena istri saya kadang-kadang dia ngomong bahasa Jawa sama saya. Sehingga seorang yang lahir sebagai seorang Pontianak ini saudara lama-kelamaan kayak orang Jawa Tengah Bapak Ibu ya. Halusnya, ngomongnya dan lain seterusnya. Saudara pada akhirnya kita melihat sebuah pasangan suami istri. Saya nggak tahu sekarang lihat kanan kiri Bapak Ibu yang sudah menikah. Apakah Bapak Ibu makin mirip dengan orang di samping Bapak Ibu? Makanan kesukaan, mungkin dulu nggak suka pare. Saudara saya nggak suka pare. Lama-lama saya kok suka pare juga ya. Saya belajar makan pete Bapak Ibu, saya baru tahu namanya kecombrang. Saya baru tahu apalagi pecel ya, ketoprak dan lain seterusnya. Saya baru belajar waktu saya menikah dengan istri saya saudara. Jadi lama-kelamaan ada hal-hal yang kemudian mulai mirip saudara. Enggak cuman itu, kalau lebih dalam kita bicara soal cara berpikir. Ada hal-hal yang kemudian mulai lebih mirip. Iya ya, aku setuju dengan cara berpikir kamu yang ini. Oh yang ini aku gak setuju dan ternyata kami sama Bapak Ibu. Sesuatu yang diubahkan yang semakin mirip karena apa? Karena kedekatan, karena relasi. Maka kita somehow tanpa kita sadari kita mulai mirip dengan dia. Dan hal ini saudara berlaku di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yohanes 15 di dalam Injil Yohanes ketika Yohanes menulis abide in Christ, berakar di dalam dia, abide in him saudara. Ini berbicara tentang barang siapa tinggal di dalam aku atau Yesus dan aku di dalam dia, dikatakan dia berbuah banyak. Saudara itu Christ likeness. Jadi Christ likeness ini bukan bicara soal kita mencontek cara hidup orang, enggak. Tapi bicara soal kita semakin dekat dengan Yesus dan kita makin mirip dengan dia. Kita punya persepsi, kita punya kesukaan, ketidaksukaan yang makin mirip dengan Yesus saudara. Itu Christ likeness. Semakin mirip dengan dia saudara. Dan ketika bicara soal abide saudara, ini adalah sebuah tinggal. Bukan cuma tinggal serumah. Tapi tinggal dan abide dan benar-benar hidup dan ngobrol dan berbicara dan lain seterusnya. Bersama dengan orang yang kita hidup bersama saudara. Dan resultnya apa? Secara tidak langsung konsekuensi logisnya. Buah itu akan muncul. Itulah kenapa disebut dengan buah roh Bapak Ibu. Roh yang membuahkan, roh yang menghasilkan itu di dalam diri kita yang abide in him. Prinsipnya saudara, jangan bicara Christ likeness kayak tadi lagu Jesus Way saudara. Itu akan menjadi satu hal yang berat. Kalau kita gak pernah abide dan berelasi. Itu akan menjadi sesuatu yang gak masuk akal bagi kita. Ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Gak masuk akal. Karena kita gak pernah tahu reason behind itu apa. Itulah kenapa harus dimulai dari abide in him Bapak Ibu. Nah kita mau bahas tentang itu hari ini sebenarnya. Perihal tentang Yohanes bahwa perubahan itu saudara adalah buah dari kedekatan relasi saudara. Tapi kalau jujur ada bagian dalam kehidupan kita yang ada sisi-sisi satu sisi di mana mungkin ada yang berkata bahwa contoh aku sudah dekat sekali sama Yesus hari ini. Aku rajin beribadah, aku rajin pelayanan, aku rajin apalagi saudara, rajin CGF misalkan, aku rajin memberi persembahan dan lain seterusnya. Tetapi kenapa ada tetap kondisi-kondisi di mana kayaknya perubahan itu gak terjadi. Kayaknya kehidupanku sama yang dulu tuh masih sama. Kenapa yang ini susah sekali ditinggalkan dan lain seterusnya. Pada akhirnya kita menghadapi ada sebuah reality yang sulit Bapak Ibu. It's okay, kita berproses dan kita akan melihat bagaimana kemudian kita mungkin tidak sempurna. Tapi at least ada progres. Setelah kita bahas struktur dari Yohanes. Paruh pertama Injil Yohanes ini bicara tentang mujizatnya Yesus. Tujuannya apa? Supaya para pembaca orang pada waktu itu bisa memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Bapak Ibu. Itulah kenapa mujizat-mujizat itu banyak terjadi dalam Yohanes 1 sampai 12. Tapi kemudian paruh kedua dari pasal 13 sampai 21 ini bicara soal Book of Glory. Kemuliaan yang dinyatakan Yesus melalui apa? Via Dolorosa. Book of Glory, kemuliaan yang dinyatakan lewat keselamatan yang Yesus kerjakan melalui perjalanan salib itu. Nah perjalanan salib ini dimulai di pasal 13 yang tadi kita baca bersama. Dimulai dengan sebuah perjamuan yang kelihatannya begitu tenang tapi sebenarnya begitu menegangkan Bapak Ibu. Sesuatu yang menegangkan di sana. Saudara konteksnya Yohanes 13.
overview. Isinya ada perjamuan terakhir, murid-murid dikumpulkan dan ini hanya 12 murid saja saudara. Yesus dengan 12 muridnya. Di situ diceritakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bahwa bagaimana Yesus melayani, kamu pun harus melayani. Dan yang terakhir saudara, tadi kita baca sebenarnya perikop ini bicara soal Yesus bilang akan ada satu dari kalian yang ketika aku bagi roti, dia akan menyerahkan aku. Yesus lagi bicara tentang Yudas Iskariot Bapak Ibu. Jadi ini adalah Yohanes 13 dan kita akan melihat saudara, 12-12-nya ada di ruang yang sama. 12-12-nya duduk dekat dengan Yesus. Tetapi kemudian kita melihat kisah ini seakan-akan mengkontraskan ada dua pribadi yang disebut dengan jelas. Murid yang dikasihi dengan Yudas yang kemudian jalan ke dalam kegelapan itu. Sehingga kedekatan yang kelihatannya sama, duduknya sama, tapi menghasilkan perubahan yang berbeda. Yang satu tinggal di dalam Yesus, yang satu keluar. Menyelesaikan apa yang harus dia kerjakan kalau kata Yesus. Nah saudara, kita melihat dulu konteks ya saudara. Saudara, perjamuan kudus yang dibayangkan itu bukan seperti yang dilukis oleh Da Vinci. Yang duduknya tegak-tegak Bapak Ibu, yang kotak terus mereka jauh yang lurus gitu ya. Itu udah modern Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu duduknya itu namanya triclinium saudara. Jadi tri itu 3, clinium itu tempat berbaring. Jadi secara sederhana ada 3 tempat berbaring di tengahnya itu supaya pelayan bisa masuk dan melayani. Jadi mereka akan berbaring di samping, dengan siku kiri posturnya itu mereka akan rebahan di sana dan kemudian kakinya menjulur keluar. Sehingga apa? Orang di sebelah kiri itu dadanya dekat sama orang di depan dia. Ya, jadi itu konteksnya Bapak Ibu. Di tengah itu tuan rumah, kanan dan kiri itu tamu kehormatan, biasanya begitu. Saudara nanti perhatikan ini posisi penting sekali dan kita akan bahas saudara. Perbedaan. Yang pertama, ketika kita bicara soal Boanerges, Yohanes yang juga sebenarnya anak guru yang keras itu yang juga sama Yakobus dia ngomong, Tuhan engkau mau kami turunkan api buat orang Samaria. Terus Yesus menegur mereka, kok bisa kemudian berubah menjadi rasul yang penuh dengan kasih, yang 1 Yohanes penuh dengan kasih, Injil Yohanes penuh dengan kasih dan lain seterusnya. Saudara kita perhatikan 2 hal. Yang pertama, seakan-akan Injil ini sedang membedakan ada tokoh yang namanya Yohanes dan yang namanya Yudas saudara. Ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, dia sebut apa? Dia tulis dirinya sendiri dengan sebutan murid yang dikasihi. Ini adalah bentuk kerendahan hati dia. Dia gak tulis nama dia sendiri saudara. Murid yang dikasihi ini disebut bersandar. Di dekatnya, di sebelah kanannya. Nah kalau tadi kita ingat triclinium tadi, kanan dan kiri adalah posisi terhormat orang-orang terdekat saudara. Sebelah kanan ada Yohanes, orang yang berada dekat. Saudara kata dekat ini, saudara bahasa aslinya kolpos. Kolpos ini di dalam Injil Yohanes dipakai hanya 2 kali. Satu lagi di mana? Yohanes 1 ayat 18. Waktu disebut adalah Yesus di pangkuan Bapaknya. Saudara, jadi Yohanes seakan-akan lagi mau mengatakan bahwa kedekatan sebagaimana Yesus dengan Bapa, sedekat itu aku dengan Yesus. Dan kolpos ini saudara kalau diterjemahkan literal, dia itu sedang bersender di dadanya Yesus. Jadi benar-benar sebuah intimacy, sebuah kedekatan yang murid-murid lain gak pernah ngalamin saudara. Dan hanya Yohanes yang disebut bersandar, yang lain enggak. Soalnya saya pikir ketika Yohanes menuliskan kata bersandar, dia secara intensional bukan cuma mau bicara soal postur tubuh. Tapi dia mau membedakan antara Yohanes dengan 11 murid lainnya. Bahwa 11-nya tidak bersandar, yang satunya bersandar saudara. Dia percaya dia dapat keamanan di sana, dia dapat kenyamanan di sana saudara. Dan dia menyebut dirinya murid yang dikasihinya. Dan ini diafirmasi, dikonfirmasi oleh Petrus. Waktu Yesus bilang, 1 di antara kalian akan mengkhianatiku. Petrus bilang kepada murid yang dekat dengannya. Berarti Petrus pun sadar ada perbedaan antara relasi Petrus dengan Yesus dan relasi Yohanes dengan Yesus. Dia sadar Yohanes lebih dekat dengan Yesus. Dia sadar Yohanes punya relasi yang berbeda daripada Petrus dengan Yesus. Makanya dia ngomong, dah lu coba tanya Yesus. Yang dia maksud tuh siapa sih? Dia maksudkan itu siapa? Itulah saudara kemudian kita melihat Yohanes saudara ketika dia menggambarkan postur, posisi duduk, kata bersandar dan segala macam saudara. Detail ini bukan hanya mau menjelaskan posisi duduk. Tapi gambaran sebuah kedekatan intimasi yang berbeda. Bukan cuman duduk dekat Yesus. Tapi dia bersandar saudara. Satu sisi ada yang namanya Yudas. Ayat 26-27. Ketika Yesus sudah ngomong, 1 di antaramu akan mengkhianatiku. Akan menyerahkanku. Yaitu dia yang aku kasih roti pertama. Yesus ngomong gitu. Nah ayat 26-27 sesudah berkata demikian dia ngambil roti. Dia mencelupkan, dia memberikan kepada
Yudas. Dia memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot itu. Dan sesudah Yudas menerima, dia kerasukan iblis. Singkat cerita, Yudas terima itu, Yudas pergi keluar ruangan. Dia pergi dengan semua ide-idenya dia. Dan di situ dikatakan ayat bagian ini ditutup dengan satu kata yang menarik, saudara. Waktu itu, hari sudah malam. Waktu itu, hari sudah malam, saudara. Saudara, kita perhatikan, beberapa penafsir menariknya, saudara, setuju. Meskipun ini tidak bisa kita kemudian buktikan bahwa Alkitab tidak mencatat dia ada di sebelah kiri, tetapi beberapa faktor ini kemudian menjadikan kelihatannya, ada probability di sana, Yudas itu ada di sebelah kirinya Yesus. Kenapa? Karena dia cukup dekat untuk bisa langsung diberikan roti, tanpa Yesus harus pergi dulu. Dia gak perlu bangun dulu, waktu dia celup dia langsung kasih. Ada kemungkinan, berarti dia posisi satu cukup dekat. Dan yang kedua, kayaknya kelihatannya dia di sebelah kiri Bapak Ibu. Maka kalau dia betul, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dia betul ada di sebelah kiri Yesus, dua posisi kehormatan. Satu buat murid yang paling dia kasihi, bukan paling dikasihi, murid yang dikasihinya. Satu buat si pengkhianat. Satu buat orang yang sayang sama Yesus. Satu buat orang yang dia tahu akan mengkhianatinya. Saudara, itu perbandingan antara Yohanes murid yang dikasihi dengan Yudas yang kemudian akan menyerahkannya, saudara. Dan detail ini, saudara, ketika dikatakan dia pergi, dan hari itu sudah malam. Saudara, ini bukan cuma bicara soal waktu, tapi juga sebuah gambaran perjalanan Yudas meninggalkan terang itu, Yohanes 1. Terang itu datang ke dalam dunia. Meninggalkan terang itu dan pergi menuju kegelapan. Itu Yudas Bapak Ibu. Dan ini kontras sekali dengan Yohanes yang stay di dalam untuk tinggal di dalam terang itu, saudara. Saudara, kita melihat di sini ada kedekatan yang kelihatannya mirip dan sama, tapi ternyata berbeda, saudara. Yohanes dia bersandar, dia percaya, dia tinggal, dia abide di situ. Tapi Yudas dia terima roti, dia pergi ke dalam kegelapan, saudara. Kesimpulan kita yang pertama, bahwa ternyata ada sebuah jenis kedekatan yang kelihatannya sama. Tapi ada yang menghasilkan perubahan ke arah yang baik, ada yang menghasilkan perubahan yang arah yang tidak baik, atau bahkan tidak berubah, saudara. Jadi kedekatan yang menghasilkan perubahan atau tidak berubah, saudara. Dan inilah saya pikir kita recall kembali Yohanes 15 ayat 5 tadi. Barang siapa tinggal di dalam aku, kita perhatikan kata tinggal ini bukan cuma sekedar tinggal-tinggal saja atau dekat duduk dengan Yesus. Abide itu bicara soal kedekatan yang menghasilkan pengenalan. Sebuah kedekatan yang menghasilkan sebuah relasi, sebuah kedekatan yang bukan sesaat dan permukaan. Sebuah kedekatan yang menjadikan ini sebuah lifestyle. Sebuah gaya hidup, dan abide inilah yang bisa menghasilkan perubahan, saudara. Bukan cuma sekedar tinggal bersama. Saudara, saya dengan ayah saya itu dari kecil saya mengenal beliau sebagai orang yang keras. By the way, saya cerita konteksnya adalah sebelum dia bertobat dan percaya Yesus. Kami background Buddhis, Bapak Ibu. Dan ayah saya itu dididik dengan keras, dia pernah cerita dia putus sekolah kelas 3 SD karena dia harus mengangkat beras untuk membiayai adik-adiknya. Dia dididik dengan keras, saudara, dari kecil cari duit segala macam. Itu menjadikan dia menjadi seorang yang tidak bisa membangun relasi dengan anak-anak karena dia gak pernah bangun relasi dengan ayahnya juga. Sehingga dia kagok, Bapak Ibu, bacaan saya ya. Dia kagok untuk berrelasi dengan anak-anak. Susah ngomong, gak bisa berekspresi, taunya cuma marah. Kalau ada masalah gak didiamin aja, ditinggalin sampai besok. Pokoknya toh kita keluarga besok aja minta maafnya. Bahkan gak ada kata maaf, Bapak Ibu. Dan lain seterusnya, saudara. Ini menjadikan saya sebagai anak pria paling gede, Bapak Ibu. Meskipun kami tinggal satu atap. Meskipun kami tiap hari ketemu, Bapak Ibu. Tapi tidak menjadikan saya dekat dengan ayah saya. Kenapa? Karena tidak ada abide di sana. Tidak ada yang namanya ngobrol di sana. Tidak ada yang namanya bangun relasi yang intensional di sana. Tidak ada obrolan-obrolan dibangun saudara dengan sengaja. Hanya tinggal satu atap saja. Saudara, itu bukan abide. Itu bukan abide in him. Abide in him itu bicara soal tinggal dan berelasi dengan Yesus. Tinggal dan membangun relasi itu dengan intensional menjadi gaya hidup sehari-hari dari kita anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, kenyataannya kita bisa rajin beribadah. Kita bisa rajin pelayanan. Saudara, tapi kenyataannya kita belum tentu benar-benar bersandar sama Yesus. Belum tentu. Belum tentu kita benar-benar mengenal Yesus yang kita percaya. Belum tentu kita secara intensional mendedikasikan waktu kita untuk membangun relasi itu. Kita mungkin hanya tinggal
satu atap gereja. Kita mungkin hanya tinggal karena kita mengatakan kita percaya kepada Yesus dan Yesus sudah memberiku keselamatan. It's enough. Saudara, mungkin kita hanya tinggal, tapi kita tidak bersandar, kita tidak abide in Him, Bapak Ibu. Saudara, beberapa pertanyaan yang mungkin hari ini boleh kita pikirkan bersama. Apakah selama ini saya hanya dekat dengan Yesus secara activity saja? Aktivitasnya aku sibuk sekali, saudara. Kalau orang-orang zaman dulu berkata, lebih sibuk orang tua saya di gereja daripada di rumah. Udah gak usah pulang gitu ya. Saudara, kita sibuk pelayanan, kita sibuk mengatakan bahwa ini semua buat Tuhan. Kita sibuk, saudara. Seperti Marta waktu itu menyambut Yesus. Saudara, tapi kemudian kita tidak benar-benar mengenal Yesus. Sehingga apakah kita memberi ruang untuk benar-benar kita bersandar dalam keseharian? Ada doa-doa kecil yang kita panjatkan yang berkata bahwa Tuhan, hari ini aku gak bisa tanpa Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau today, every day. Dan yang satu lagi, saudara, apakah saya mendedikasikan waktu saya, menyediakan waktu saya untuk berada di dalam hadirat-Nya, bukan hanya sibuk untuk Yesus, Bapak Ibu. Saudara, apa bedanya mendedikasikan, menyediakan waktu dengan menyisakan waktu? Saya nggak tahu, saya pernah bahas di sini nggak? Apa bedanya menyediakan dengan menyisakan waktu, Bapak Ibu? Apa bedanya? Satu, betul, prioritas. Berarti kalau kita bilang menyediakan, berarti selalu ada slot di sana. Meskipun mungkin bukan yang menjadi number one, Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa ketika dia ada di prioritas kita, saudara, maka selalu ada waktu yang kita book buat berelasi dengan Yesus. Kalau menyisakan apa? Gak ada di list itu, Bapak Ibu. Jadi nanti aja, pokoknya kerjaan udah beres, makan udah, istirahat udah, tidur udah, ngobrol udah dan segala macam. Oh, masih ada waktu nih. Sisa nih, 5 menit misalkan. Baru kemudian kita doa, aminnya besok pagi, Bapak Ibu. Saudara, itu menyisakan waktu. Pokoknya waktu-waktu sisa aja. Tapi kalau menyediakan, kita tahu betul jam 10. Kita harus lepaskan segala activity, cari waktu, duduk, diam, cari Tuhan. Itu menyediakan waktu. Atau mungkin pagi-pagi. Saudara tahu ketika bangun berarti aku harus duduk 10 menit sebelum pegang HP, sebelum buka laptop, sebelum mandi, sebelum makan. Aku tahu 10 menit setelah aku bangun ini adalah waktuku untuk Tuhan. Saudara, itu menyediakan. Itu bukan menyisakan. Itu namanya book waktu kita buat Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi kita lihat perbedaan Yohanes dengan Yudas, Bapak Ibu. Yang membedakan Yohanes dekat, Yudas dekat, tapi kemudian yang satu dekat berelasi, abide, bersandar, yang satu enggak. Sekarang pertanyaan saya, perbedaan Yohanes dengan 11 murid lainnya. Oke lah, kita sebut dia ikut bersama dengan Tuhan, doa di Taman Getsemani. Wah, waktu ke Taman Getsemani dia pergi berberapa orang? Waktu Tuhan berdoa ada yang bobo, Bapak, ada yang tidur. Berapa orang? Masih ingat? Inner circle-nya dia 3, Petrus, Yakobus, Yohanes. Saudara, ada nggak kira-kira menurut Bapak Ibu momen yang cuman Yohanes yang ngalamin tapi yang lain enggak? Ada nggak kira-kira? Jawaban itu akan menentukan poin kedua kita hari ini. Yang menentukan apa sebenarnya yang benar-benar mengubahkan seorang Yohanes dari seorang anak guru menjadi seorang yang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Maka kita perlu menjawab dua ini. Yang pertama, sebenarnya kapan titik perubahan Yohanes itu? Kapan? Dan yang kedua, saudara, apa yang kemudian membedakan Yohanes dari murid-murid lainnya? Yang cuman Yohanes yang ngalamin, Bapak Ibu. Jawabannya adalah Via Dolorosa, jalan salib. Kalau kita perhatikan, saudara, terlalu besar dukungan-dukungan ayat yang menunjukkan bahwa Yohanes hadir sepanjang penyaliban Yesus. Kita lihat yang pertama. Saudara, waktu penangkapan itu, saudara, Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Kalau saudara buka hari ini, sekarang coba kita buka, saya akan bacakan Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Saudara, waktu Yesus ditangkap dari Taman Getsemani, dibawa ke pengadilan, dibawa ke imam besar Kayafas. Saudara ingat waktu itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus nyangkalnya di mana? Di dalam courtyard, saudara. Udah masuk ke gerbang. Tadinya dia di luar gerbang, dia gak boleh masuk. Siapa yang kemudian membuat Petrus bisa masuk? Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes mengenal imam besar. Yohanes punya akses, Bapak Ibu. Yohanes bisa masuk ke dalam, bahkan dia bisa berada dekat ketika pengadilan itu terjadi. Ketika Yesus diinterogasi, Bapak Ibu, dikatakan begini, Simon Petrus dan murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan dia terlebih dahulu dia masuk bersama dengan Yesus ke halaman imam besar.
Soalnya dia punya akses, dia terkenal saudara. Dia dikenal orang, keluarganya dikenal orang saudara. Yohanes punya akses itu sehingga kita bisa bayangkan waktu Yesus diinterogasi. Mungkin dia tahu detail-detail apa saja yang ditanyakan kepada dia. Dia tahu sebenarnya Yesus itu sedang diapain. Ketidakadilan seperti apa yang kemudian dirasakan saudara. Saya pikir itu yang kemudian terjadi kepada yang dialami oleh Yohanes saudara. Dia tahu Yesus diadili. Dan kita bisa pastikan itu. Kapan lagi saudara? Selama proses penyiksaan, perjalanan salib, sampai pada penyaliban. Buktinya apa? Yohanes 19 ayat 26 ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada seorang muridnya yang lain. Itu adalah Yohanes. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Yohanes bersama dengan Yesus sampai hembusan nafas terakhirnya. Dia melihat bagaimana guru yang dia kenal itu mati di sana karena ketidakadilan. Dan yang terakhir, itu berarti Yohanes adalah satu-satunya murid yang mendengar 7 perkataan salib. Yang dia dengar secara komplit Bapak Ibu. Ketika dia benar-benar dengan mata kepala sendiri dia bisa mendengar bagaimana Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku haus. Sebuah fisik yang begitu mengerikan saudara, yang begitu lelah. Dan kemudian sampai berkata bahwa Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, melalui pengadilan yang tidak adil saudara, Yohanes menyaksikan bagaimana gurunya itu kemudian difitnah, tapi dia tidak membela diri saudara. Itu Yohanes. Melalui perjalanan salib Via Dolorosa itu dia menyaksikan bagaimana gurunya disiksa dengan begitu sadis, tapi tidak memberi perlawanan. Melalui perkataan salib itu dia menyaksikan bagaimana gurunya tergantung untuk mati, tapi tidak memanggil malaikat turun untuk membela dia. Itu Yohanes hadir, dia melihat, dia mengalami, dia mendengar semua yang selama ini Yesus pernah ajarkan kepada dia. Jadi dia bukan cuma sekedar tahu, tapi dia melihat, dia mendengar, dan dia mengalami kasih Tuhan itu. Apa yang selama ini Yesus maksudkan dengan mengasihi Allah? Oh, ternyata itu tentang taat apapun konsekuensinya. Bahkan berarti itu mati di kayu salib. Oh, apa yang selama ini Yesus ajarkan tentang mengasihi sesama itu berarti ketika kita dihajar sama musuh, kita tidak membalas, tapi kita mendoakan. Oh, itu berarti apa yang dia ketahui selama ini tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama saudara, itu dia alami secara real pada hari itu. Dan di bawah salib itu seorang Boanerges itu Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan. Karena dia kemudian benar-benar mengalami apa yang disebut dengan Tuhan mati buatmu. Yesus mengasihimu. Tuhan mati buat engkau. Saudara, kita melihat bagaimana Yohanes mengalami perubahan drastis ketika salah satu suratnya, 1 Yohanes 4 saudara, ayat 7, 8, 20. Kita melihat bagaimana Injil Yohanes bahkan yang dia tulis setelah dia menjadi rasul kasih Bapak Ibu yang tadi kita baca, juga 1 Yohanes 4, bicara tentang ini saudara. Contohnya, saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saudara ingat dulu dia mau bakar Samaria Bapak Ibu. Tapi hari itu, dia di beberapa tahun kemudian, setelah dia udah tua, dia berkata, saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan bukan kita yang mampu saudara. Dan setiap orang yang mengasihi, dia bilang, itu lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Secara tidak langsung, kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, kamu tidak lahir dari Allah. Kamu tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya, maka dia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ini perubahan drastis yang Yohanes alami saudara. Salah satu kisah Bapak Ibu yang dikumpulkan di The Trinity Apocalypse, jadi ini kumpulan dari teks-teks kuno saudara, ditulis oleh Clemens of Alexandria, Bapak Gereja abad-abad pertama saudara. Kumpulan kisah ini namanya Quis Dives Salvator saudara. Nah dalam kisah ini adalah salah satu kisah yang mengkisahkan tentang Saint John and the Robber. Jadi ceritanya dia dipulangkan dari Pulau Patmos, dia udah tua Bapak Ibu ya, sudah tua dan dia melayani di salah satu gereja di Efesus. Saudara, kisahnya demikian, satu kali Yohanes kemudian melayani di sebuah kota Efesus tadi, dia melihat ada seorang pemuda yang begitu potensial Bapak Ibu.
Kemudian ketika dia melayani pemuda ini bertobat. Dia kemudian bawa pemuda ini ke gereja untuk dilayani oleh seorang penatua setempat. Dia bilang, bro, tolong jaga anak ini. Tolong bimbing dia. Kata Saint John itu, Yohanes itu saudara. Awalnya saudara, pembimbingan itu berjalan dengan baik. Waktu itu kemudian Yohanes meninggalkan mereka. Tapi kemudian ternyata ketika Yohanes balik saudara, dia baru tahu ketika dia tanya di mana anak itu. Beberapa tahun kemudian. Si penatua ini berkata demikian, anak itu sudah terseret ke pergaulan yang buruk. Dia bukan hanya jatuh, dia meninggalkan Tuhan. Dia bahkan menjadi penjahat Bapak Ibu. Bukan cuma penjahat, dia menjadi pemimpin perampok di daerah sana. Si anak muda itu saudara, dia sudah terhilang dan hari ini jauh dari Tuhan. Saudara mendengar hal itu apa yang dialami oleh Yohanes, dia kaget. Tapi dia bukan cuma kaget, dia sedih Bapak Ibu. Dia akhirnya menyusul, dia pergi mencari pemuda itu saudara. Dia pergi. Dan kemudian singkat cerita saudara, ketika dia menemukan anak itu dari kejauhan. Anak itu pun melihat Yohanes dari kejauhan Bapak Ibu dan masih mengenali. Saudara apa yang terjadi? Anak itu kabur Bapak Ibu. Padahal dia udah penjahat sebenarnya. Dia lari. Kenapa? Karena dia malu sekali bertemu lagi dengan Yohanes. Dia pergi, dia malu. Kemudian Yohanes tidak berhenti. Dia mengejar anak itu. Nah, ketika dia mengejar saudara, singkat cerita lagi, kemudian akhirnya dia nyerah. Mereka bertemu dan dia melihat bagaimana Yohanes pada waktu itu melihat dia, anak itu menangis. Menangis dengan sejadi-jadinya saudara. Yohanes datang kepada dia, bukan untuk menghakiminya, bukan untuk menghukumnya. Yohanes datang kepada dia untuk, ayo pulang, ayo kembali. Kembali ke jalannya Tuhan. Saudara, Yohanes datang bukan dengan penghakiman, dia datang dengan kasih. Dan ini kisah sangat membedakan bagaimana Yohanes dulu yang seorang anak guru itu. Dan yang kemudian menjadi seorang yang begitu kasih dan mempraktekkan apa yang pernah Yesus kerjakan dalam kehidupan dia saudara. Pemuda itu berhenti, hatinya hancur dan pemuda itu kemudian kembali saudara. Saudara, kenapa Yohanes bisa seperti itu? Apa yang mengubah Yohanes? Kalau tadi kita bicara soal kedekatan relasi, betul. Tapi waktu kita bicara soal kedekatan relasi saudara, dia masih seorang Boanerges. Dia masih seorang anak guru waktu dia dekat dalam konteks dia perjamuan terakhir itu saudara. Tapi kemudian apa yang menjadi titik balik Yohanes? Ketika dia hadir di bawah kaki salib itu. Ketika dia pernah berdiri di bawah salib itu. Dan dia bukan cuma tahu sekarang. Dia mengalami kasih itu saudara. Dia melihat dengan matanya sendiri. Di salib itu saudara, Yesus tidak pernah jauh dari orang berdosa. Di salib itu Yesus mendekat bahkan menyerahkan dirinya untuk kemudian memulihkan kita saudara. Saudara, saya pernah ada di titik di mana saya pikir saya tahu, tapi ternyata enggak. Saudara, saya menikah 2019 dan kemudian 1 tahun kami menunda untuk memiliki seorang anak. Karena saya masih menyelesaikan tesis, istri saya kemudian harus work from home waktu itu sebelum COVID melanda dan harus di lockdown. Saudara, 1 tahun berjalan dan kemudian kami memutuskan untuk yuk kalau gitu mari kita mengusahakan. Kami promil Bapak Ibu, waktu itu promil harus menghabiskan semua tabungan yang pernah saya pakai untuk bekerja sebelum saya masuk sekolah teologi, juga menggunakan gaji dia dan lain seterusnya. Banyak tenaga yang kami habiskan saudara, banyak uang yang kami habiskan dan 3 tahun berjalan semuanya zero, gagal total Bapak Ibu. Saudara, ada pergumulan, ada kerinduan, ada pertanyaan, ada tangisan di sana saudara. Dan sampai pada satu titik ketika kami kemudian berlutut berdoa dan kami berkata, kami merenung bersama dan kami berpikir, apakah mungkin yang selama ini kita ketahui tentang berdua aja cukup, ternyata gak semudah itu ketika badai menghantam Bapak Ibu. Yang kami pikir selama ini kalau di EPMC ya, premarital class kan ngajarin gitu ya. Nanti kalau Tuhan kasih anak atau gak punya anak, it's okay. Tapi saudara, ternyata pada kenyataannya ada kehendak manusia yang kemudian bertabrakan dengan pengetahuan yang kami miliki. Kami berkata, it's not okay. Kami gak lengkap tanpa seorang anak. Kami gak lengkap Tuhan dan kami marah kepada Tuhan. Saudara, 3 tahun itu terjadi dan akhirnya satu titik kami bertobat bersama. Kami kemudian duduk diam berdoa, Tuhan, kami mau belajar, jadilah kehendak-Mu. Kami mau belajar cukup. Tuhan kasih,
Tuhan gak kasih, jadilah kehendak-Mu, biar Engkau yang dimuliakan. Saudara, di titik itu ketika kami kemudian memutuskan untuk pergi berlibur, kami mau santai dan segala macam, kami mau rehat dan lain seterusnya saudara. Di situ kemudian Tuhan memberikan kami anak. Kami bersyukur, tapi saudara, poin utama saya, kami belajar tentang bukan cuma tahu tapi kemudian mengalami kasih Tuhan. Bukan di titik ketika Tuhan memberikan kami anak. Bukan. Karena kami memutuskan punya apa enggak punya, terserah Tuhan. Kami mau belajar cukup berdua. Titik di mana kami berubah bukan waktu Tuhan menjawab doa itu. Bukan. Titik kami berubah adalah ketika kami berlutut, kami berdoa, kami berserah dan dengan tangan terbuka mengatakan, Tuhan, kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Apapun yang terjadi. Kami percaya Engkau tetap adalah Tuhan kami meskipun kami tidak punya. Itu adalah titik di mana perubahan hati itu terjadi, saudara. Fokusnya mengalami kasih Tuhan, bukan bicara tentang saudara mengalami jawaban-jawaban doa demi doa, bukan. Fokusnya justru ketika saudara bahkan tidak mengalami jawaban-jawaban itu, tapi saudara tetap percaya Tuhan mati buatmu, mengasihimu dan Dia tahu yang terbaik buatmu. Itu belajar mengalami kasih Tuhan. Bukan sesuatu yang kemudian bicara soal hal-hal yang spektakuler saudara. Tapi ketika kita tetap percaya pada penyertaan dan kehendak Tuhan di tengah pergumulan kita yang tidak mudah. Kita tetap percaya bahwa Dia mengasihi kita sekalipun keadaan kita tidak berubah. Dan ketika hati kita dibentuk untuk semakin percaya dan berserah. Dan semakin serupa dengan Kristus. Itulah titik di mana kita mengalami kasih itu. Dan ketika kita bertobat, pertama kasih mula-mula itu saudara terjadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Dan hanya Yesus yang bisa menjawab itu. Itu adalah titik-titik kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu saudara. Maka pertanyaan kita saudara sebagai penutup pada hari ini. Bagaimana saya hidup dekat dan mengalami kasih Kristus itu setiap hari saudara? Ini baru saudara bisa punya kepekaan kalau saudara abide in Him. Kalau enggak saudara, meskipun Tuhan mencurahkan kasih-Nya pada kita lewat momen-momen penting kita enggak akan pernah sadar. Kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang logis yang terjadi begitu saja. Dan kita enggak pernah ngeh Bapak Ibu, experience yang Tuhan izinkan terjadi untuk melihat kasih karunia Dia itu saudara. Saudara mengalami kasih Kristus bukan selalu tentang perubahan keadaan. Sekali lagi. Tapi ini bicara tentang perubahan hati yang menyadari kasih Allah yang begitu besar bagi dirinya, saudara. Sebagaimana Yohanes yang melihat kasih itu disalib, darah itu tercurah bagi dia. Dan seperti kita yang juga mengalami dan belajar mengalami di tengah proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Saudara datanglah kepada Kristus. Tinggallah. Abide-lah di dalamnya saudara. Jangan mau cuman tahu saja. Saudara kenali Yesus yang kau percaya. Dan biarkan Tuhan mengubah hatimu. Mengalami kasih karunia. Day by day. Saudara kita berdoa. Saudara ambillah waktu 1-2 menit ke depan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang hari ini Tuhan sampaikan dalam hati kecilmu? Apa yang Tuhan sedang ingin katakan melalui firman yang kau dengar, yang kau baca, yang kau renungkan secara pribadi? Sampaikan itu kepada Tuhan. Apakah itu bicara soal kedekatan relasi bahwa selama ini Tuhan aku hanya tahu. Tapi ketika badai itu menerpa, ternyata aku tidak benar-benar kenal bagaimana Tuhan mengasihiku. Saudara ambillah komitmen 1-2 menit ke depan. 1-2 hal saja. Mungkin itu perbaikan relasi, mungkin itu soal berbicara soal mendedikasikan waktu, apapun. Berdoalah kepada Tuhan.
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kami rindu sekali dalam kehidupan kami, badai hidup kerikil-kerikil kecil pun yang mencoba untuk menarik kami jauh dari firman Tuhan, menarik kami jauh dari Tuhan. Apakah itu habit kami, dosa-dosa yang kami pertahankan, kebiasaan kami, cara hidup kami. Tuhan, tolong. Kami lemah, tapi Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami punya kerinduan itu, Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan sehingga the Jesus way itu boleh kami jalani demi semakin serupa dengan Kristus yang kami percaya, yang sudah mati dan bangkit buat kami orang berdosa. Terima kasih buat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertanggung jawab untuk setiap hal, peran yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada satu lagi latihan rohani yang perlu dibahas di CGF. Kalau Bapak Ibu sudah tergabung di CGF, kalau belum anyway silakan boleh bahas juga. Saudara, latihan rohaninya sepanjang tahun nanti Musa menghimbau kita untuk pray and celebrate. Maksudnya apa? Pray. Saudara, secara intensional, secara sadar yang tadi saya katakan, dedikasikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali anugerah Tuhan bahwa serupa Kristus tidak mudah, tapi bukan mustahil. Sempurna, betul kelihatan mustahil, tapi biarkan itu menjadi standar kita Saudara menuju perjalanan ke sana. Dan ini butuh pertolongan Tuhan. Kita lemah Bapak Ibu, tanpa Tuhan tidak mungkin perubahan itu akan terjadi. Usaha kita saja tidak cukup Saudara. Maka itu biarlah Saudara mulai membangun disiplin untuk berdoa. Dan yang kedua, hargai dan dukung setiap pribadi yang mau bertumbuh. Lihat pribadi-pribadi lain yang juga mungkin hari ini struggle dengan pergumulan mereka. Jangan hakimi mereka, doakan mereka, bantu mereka. Bangun sesamamu, bersyukur dan rayakan perjalanan rohani ini. Sehingga kita serupa Kristus, enggak sendirian Bapak Ibu. Tapi boleh bersama-sama dengan orang di sekitar kita. Bahkan bersama dengan istri, suami, keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.